Hai, dengan Miss Misteri di sini. Kali ini akan membawakan cerita Akibat Bercinta di Tempat Angker. Selamat mendengarkan. Kisah mistis ini dialami oleh sepasang kekasih di daerah Garut, Jawa Barat. Gara-gara berhubungan intim di bawah pohon beringin yang terkenal angker, sang pacar mendadak hamil besar. Janin genderuwo ada di dalam kandungannya. 1 tahun lebih aku menjalin cinta dengan Rangga. Sejujurnya meski jalinan cinta kami dari hari ke hari kian akrab serta mesra, tapi kami masih bisa menjaga diri, tidak tergoda untuk melakukan hubungan seks di luar nikah. Hanya sebatas peluk serta cium biasa yang masih terbilang sopan. Kami bersepakat memutuskan yang satu itu sebagai kado spesial nanti jika kami sudah menikah. Ya, begitu aku dan Rangga pernah bersepakat. Namun, pada suatu hari, kesepakatan yang selalu kami jaga itu akhirnya jebol juga. Kami bukan hanya tergoda hingga berani melakukan hubungan seks seperti layaknya suami istri, tetapi juga telah membuatku hamil besar mendadak yang amat aneh serta mengerikan. Kejadian itu berawal saat suatu hari Rangga sengaja datang ke tempat aku bekerja. Tujuannya selain untuk menjemputku pulang, juga untuk mengajakku makan malam di Saung Panisan, sebuah restoran dengan suasana alam pegunungan yang terletak di daerah selatan Kabupaten Garut. Jaraknya dari pusat kota ke restoran tersebut kurang lebih 12 km. Jalanan aspal menuju ke restoran itu tidak begitu ramai. Sepanjang perjalanan disuguhkan dengan panorama pegunungan yang hijau dengan hamparan kebun teh. Hari ini aku dapat bonus lumayan dari kantor. Aku mau ngajak kamu makan malam di restoran itu, ucap Rangga sambil tersenyum. Laki-laki berusia 28 tahun yang bekerja di sebuah bank swasta itu lalu menuntunku masuk ke dalam mobil miliknya. Oke, makasih banget, tapi awas kalau pulangnya malam, pelototku bercanda. Rangga hanya tersenyum mendengar candaanku itu. Namun, dalam perjalanan kami yang romantis itu kemudian terganggu oleh cuaca alam yang sangat tidak bersahabat. Di tengah perjalanan, tiba-tiba hujan turun begitu deras, disertai petir dan angin kencang. Jalanan aspal yang kami lalui tampak pekat oleh guyuran air hujan bercampur kabut yang sangat tebal. Sebaiknya kita berhenti dulu, perintahku khawatir. Hujan memang turun semakin deras dan kabut semakin menutupi jalanan. Iya, tapi kita berhenti di mana? Di sekitar sini jauh dari rumah penduduk. Sisi kiri dan kanan hanya ada hamparan kebun teh, komentar Rangga seperti kebingungan. Tidak lama kemudian, Rangga menghentikan mobilnya di bawah sebuah pohon beringin yang besar yang tumbuh menjulang di sisi kiri jalanan. Walau tampak samar oleh guyuran hujan berbaur kabut, tapi aku masih bisa melihat bahwa pohon beringin tersebut berada di samping gundukan tanah mirip kuburan. Di sekeliling gundukan tanah itu tumbuh beberapa tanaman liar. Untung saja ada pohon beringin besar ini. Lumayanlah berhenti di bawah pohon beringin ini. Mobil agak terlindungi, ucap Rangga lega setelah mematikan mesin mobilnya. Tapi aku merasa tidak nyaman kita berhenti di sini. Kesannya di sini angker, ucapku meringis dengan bulu kuduk yang tiba-tiba meremang.
Sementara mataku memperhatikan guyuran hujan dan angin yang menyapu daun serta ranting-ranting pohon raksasa itu. Entah mengapa, tiba-tiba saja aku melihat ranting dan dahan-dahan pohon beringin itu seperti memancarkan suatu kekuatan aneh yang membuatku bergidik ketakutan. Kamu tidak perlu takut. Ketakutan kamu karena pengaruh cuaca buruk di sekitar sini saja. Sebentar lagi juga hujannya reda. Santai saja, ucap Rangga enteng sambil menggeser duduknya lebih dekat kepadaku. Aku siap menjadi pelindungmu sayang. Jangankan manusia, hantu atau genderuwo yang berani mengganggumu akan aku labrak. Celoteh Rangga tertawa sembari mengelus-elus pipiku. Aneh, ucapan Rangga itu seperti langsung dijawab oleh suatu kekuatan yang membuat hujan mendadak turun semakin deras. Angin pun tiba-tiba bergemuruh kencang seperti hendak meruntuhkan pohon beringin besar itu. Bersamaan dengan itulah, samar-samar aku melihat sosok bayangan hitam meloncat dari ketinggian pohon itu, lalu turun tepat di depan mobil kami. 1 detik kemudian, bayangan itu berubah wujud menjadi seekor kera raksasa yang sedang menyeringai seram sekali. Tapi detik berikutnya, makhluk aneh itu tiba-tiba saja menghilang seperti ditelan guyuran air hujan. Anehnya Rangga yang duduk di sampingku seperti tidak melihat apa-apa. Malah bersamaan dengan menghilangnya makhluk itu, Rangga kemudian menghujani wajahku dengan ciuman serta kecupan liar, bahkan di bibir dan di leher aku. Sesaat ketakutan itu menghilang, aku merasakan kenikmatan yang menjalar di leher serta bibirku. Tapi diam-diam aku merasa heran melihat perubahan pada diri kekasihku itu. Tidak biasanya Rangga bersikap kasar serta liar dalam bermesraan. Dan yang lebih mengherankan, sorot matanya tiba-tiba terkesan aneh. Sorot mata yang menyala menahan gairah. "Ga, sudahlah, aku takut. Tadi aku melihat." Aku memohon padanya. Namun ucapanku itu terputus karena Rangga kembali mengulum bibirku. Begitu buas, namun hangat menjalar di seluruh tubuhku. Rangga seperti sengaja tak memberiku kesempatan mengelak dan berkata-kata. Bahkan pelukan, ciuman, serta rabaannya lebih nakal serta lebih berani. Ingin rasanya aku meronta dan memprotes ulah nakal laki-laki yang sangat aku cintai itu. Namun aku sungguh tergoda oleh cumbuan yang gila itu. Yang aku lakukan malah membalas dan melayani setiap gerak permainan cintanya. Kami pun kemudian hanyut dalam permainan cinta yang panas dan bergairah itu. Suara guyuran hujan dan angin semakin membuat kami lupa diri. Akhirnya, di jok mobil bagian belakang, kami lalu menuntaskan hasrat seks itu dengan tubuh setengah telanjang dan posisi setengah rebah. Ketika hujan mulai reda, kami masih terkapar kelelahan merasakan sisa-sisa kenikmatan yang baru saja kami lewati. Ya, kesepakatan kami untuk tidak melakukan hubungan seks di luar nikah itu akhirnya jebol juga. Dikarenakan hari sudah mulai maghrib, kami membatalkan rencana makan malam di restoran Saung Panisan. Kami pun langsung memutuskan untuk pulang. Keesokannya, kejadian aneh itu mulai terjadi. Ketika mengeliat bangun dari tidur, aku merasakan sesuatu membebani perutku. Dan betapa terkejutnya aku saat aku lihat perutku yang tiba-tiba menggembung besar seperti hamil 9 bulan. Sesaat
Aku merasakan seperti tengah bermimpi. Namun ketika dengan gemetar tanganku merasakan rabaan serta elusan di bagian perutku, aku menjadi sadar bahwa aku tidaklah bermimpi. Tidak! 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 Tak sadar aku menjerit-jerit saking takut dan terkejutnya. Sekujur tubuhku mendadak terasa lemas. Kepalaku terasa pening dan tatapanku berkunang-kunang. Bersamaan dengan itu, samar-samar aku melihat ayah dan ibuku berhamburan masuk ke dalam kamarku. "Ada apa, Rini? Ada apa?" tanya ayah dan ibuku serempak dengan wajah yang tak kalah paniknya. Namun sebelum aku bisa menceritakan apa yang tengah terjadi kepada perutku, tatapan mataku tiba-tiba menggelap dan akhirnya aku tidak sadarkan diri. Saat sadar, aku sudah berada di sebuah kamar berbilik bambu. Di manakah aku? Pikiranku menerawang heran sambil mengingat-ingat apa yang telah terjadi pada diriku ini. Ketika aku mencoba bangkit dari terbaring, tiba-tiba aku merasakan sesuatu membebani perutku. Refleks tanganku ini meraba-raba perutku. Dan betapa terkejutnya aku manakala tahu bahwa perutku masih menggembung besar. Aku pun kembali menjerit-jerit saking takut dan terkejutnya. Aneh, heran, bingung, kesal serta takut mendadak bersatu padu di dalam dadaku. Tak lama kemudian, ayah dan ibuku masuk ke kamar, disusul seorang laki-laki tua berpakaian gamis putih. Dan di belakang laki-laki tua itu muncul sosok yang amat aku kenal, yaitu Rangga. Agaknya orang tuaku telah menghubungi Rangga serta menceritakan kejadian aneh yang tengah menimpa diriku. Wajah kekasihku itu tampak pucat serta gelisah. "Syukurlah kamu sekarang sudah sadar, Rini. Kamu pingsan cukup lama. Hampir 24 jam lebih," ucap ibuku sambil menghampiri dan duduk di bibir tempat tidurku. "Kami merasa heran dan panik melihat perutmu yang tiba-tiba membesar seperti ini. Kami lalu memanggil dokter untuk memeriksa perutmu itu. Dokter mengatakan bahwa perutmu sehat-sehat saja, tidak ada kelainan atau pembekakan di dalamnya. Tapi yang membuat kami terkejut heran, dokter itu lalu mengatakan bahwa kamu tengah hamil besar," jelas ayahku dengan dahi berkerut dan berkali-kali menggelengkan kepala, seperti tidak habis pikir. "Apa? Aku tengah hamil? Tidak mungkin. Orang hamil itu harus melalui proses 1 atau 2 bulan dan seterusnya. Mana ada orang hamil mendadak besar seperti ini, ayah?" Tak sadar aku bersungut-sungut saking heran dan tidak percaya mendengar penjelasan dari ayahku itu. "Tenanglah, Rini. Itulah sebabnya kami membawa kamu ke Tasikmalaya ini untuk konsultasi sekaligus meminta pendapat dari Ajengan Sukma. Kami sangat khawatir kamu kena teluh atau diganggu makhluk halus atau roh jahat," jelas ibuku seraya menoleh pada laki-laki tua berpakaian gamis yang berdiri di samping ayahku. "Neng Rini memang tengah hamil besar, tapi kehamilan Neng Rini ini tak wajar karena pengaruh jahat genderuwo. Makhluk halus jenis ini memang pada kesempatan tertentu bisa berbuat jahat, terlebih pada orang yang bicara sombong dan berani melakukan perbuatan tidak senonoh di tempat angker di mana makhluk itu berada," jelas Ajengan Sukma sambil menoleh ke arah Rangga. "Apa nak Rangga ini kekasih Neng Rini?" tanyanya dengan suara bijak sambil menatap Rangga.
Iya, saya kekasihnya Rini. Bahkan bulan depan saya akan tunangan. Memangnya kenapa Ajengan? Jawab Rangga terkejut menerima pertanyaan yang tiba-tiba dari Ajengan Sukma itu. Ajengan Sukma menarik nafas panjang, lalu mengulum senyumnya. Maaf, menurut peneropongan mata batin saya, Nak Rangga dan Neng Rini pernah melakukan hubungan intim di tempat angker. Kalian tahu, sewaktu kalian melakukan hubungan itulah makhluk halus itu datang dan menyusup ke dalam jiwa Nak Rangga dan ikut merasakan kenikmatan hubungan yang dirasakan Nak Rangga. Sekali lagi maaf kalau terawangan batin saya ini salah. Kontan, ayah dan ibuku saling tatap mendengarnya. Ada ketidaksukaan di wajah mereka mendengar bahwa aku dan Rangga telah berbuat sejauh itu. Sementara aku dan Rangga tertunduk mendengarnya. Penjelasan Ajengan Sukma itu bukan hanya membuat kami malu dan semakin membuat ketakutan, namun juga telah menghantarkan ingatanku pada kejadian-kejadian aneh sewaktu aku dan Rangga hendak pergi ke restoran Saung Pinisan itu. Bukankah ketika itu mobil kami berhenti di bawah pohon beringin besar yang terkesan angker? Ketika itu juga aku sempat melihat sosok makhluk aneh mirip kera raksasa dan merasakan keganjilan pada diri Rangga ketika berhubungan seks denganku. Diam-diam aku membenarkan penjelasan Ajengan Sukma yang panjang lebar itu. Lalu, apa yang harus kami lakukan Ajengan? Apapun syaratnya, saya akan siap. Yang penting, perut kekasih saya ini bisa kempis seperti sedia kala. Ucap Rangga, seolah tak sabaran. Wajah tampannya bersemu merah karena menahan malu. Ajengan Sukma tidak langsung menjawab. Laki-laki berusia 62 tahun itu lalu mengambil suatu bungkusan dari atas lemari di pojok kamar. Taburkan serbuk panyinglar ini di tempat kalian berhubungan intim waktu itu. Tapi sebelumnya, kalian harus melakoni beberapa syarat. Pertama, kalian harus berobat dengan melakukan salat sunnah taubat nasuha. Lalu berpuasa selama 3 hari berturut-turut, dan setiap malamnya kalian harus mewiridkan sholawat sebanyak 333 kali. Insya Allah, perut Neng Rini akan mengempis seperti semula. Jelas Ajengan Sukma panjang lebar. Begitulah, usai melaksanakan syarat yang disebutkan itu, aku dan Rangga lalu pergi ke tempat di mana pohon beringin besar itu berada. Tempat kami melakukan hubungan badan di dalam mobil yang terparkir di bawahnya. Sambil membaca sholawat, kami lalu menaburkan apa yang disebutkan oleh Ajengan Sukma sebagai serbuk panyinglar yang bentuknya mirip tepung putih itu di tanah di sekeliling pohon beringin itu. Setelah serbuk gaib itu kami taburkan, suatu keajaiban pun berlangsung. Bersamaan dengan selesainya kami menaburkan serbuk itu, tiba-tiba dari ranting-ranting bagian atas pohon beringin mengepul asap hitam yang kemudian membentuk suatu gulungan besar. Sesaat, gulungan asap hitam itu bergerak-gerak ke sana kemari, namun kemudian membumbung ke angkasa dan akhirnya menghilang di telan mega. Aneh, bersamaan dengan menghilangnya gulungan asap hitam itu, tiba-tiba perutku yang masih menggembung besar itu mengempis seperti sedia kala. Alhamdulillah, ucapku dan Rangga sembari berpelukan dalam suasana haru dan bahagia.